Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan sebuah video tentang bagaimana mengetahui opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian dalam suatu laporan keuangan sebuah perusahaan. Ada baiknya sebelum masuk ke jenis opini wajar tanpa pengecualian, kita mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan suatu bentuk pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Hasil akhir dari proses audit laporan keuangan berupa opini audit, di mana opini audit merupakan pendapat akuntan atas laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diaudit. Mengapa opini audit diperlukan? Opini audit diperlukan untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Terdapat 5 jenis opini audit. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang ketiga, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan kalimat penjelas. Yang keempat, pendapat tidak wajar. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Terdapat beberapa kriteria atau syarat yang diperlukan dalam menentukan opini wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, tidak menambahkan paragraf penjelas dalam laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, bukti audit lengkap dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, laporan keuangan dinyatakan secara lengkap dalam proses audit. Berikut ini akan saya tampilkan contoh laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Laporan keuangan yang saya ambil berasal dari Bursa Efek Indonesia. Berikut laporannya. Inilah laporan keuangan yang berasal dari Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan keuangan PT Astra International Tbk per 31 Desember 2020. Untuk melihat apakah laporan keuangan PT Astra ini dinyatakan secara wajar tanpa pengecualian, kita akan mengacu ke dalam kriteria atau syarat yang telah saya kemukakan sebelumnya. Yang pertama, laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Hal ini bisa kita lihat dalam tanggung jawab auditor yang dinyatakan dalam kalimat, kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material. Hal ini sesuai dengan kriteria yang pertama, bahwa laporan keuangan itu harus dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini memenuhi syarat dari opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, kita dapat lihat bahwa syarat yang kedua yaitu tidak menambahkan paragraf penjelas dalam laporan keuangan tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat dalam tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian yang menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan apapun. Di sini pihak akuntan telah menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa laporan keuangan konsolidasi bebas dari kesalahan apapun secara material. Hal ini sesuai dengan kriteria yang kedua bahwa tidak ada penambahan kalimat penjelas. Kriteria yang ketiga yaitu bukti audit dinyatakan secara lengkap dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini bisa kita lihat di dalam kalimat yang terdapat dalam laporan keuangan PT Astra yang menyebutkan bahwa kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. Hal ini masuk ke dalam kriteria yang ketiga yang menyatakan bahwa bukti audit yang telah disajikan itu lengkap. Kemudian kriteria yang keempat yaitu laporan keuangan pada proses audit dinyatakan secara lengkap. Hal ini bisa kita lihat bahwa PT Astra International dalam laporan auditnya menyebutkan bahwa entitasnya melampirkan beberapa jenis laporan,
Yang pertama, laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas konsolidasi dan catatan atau ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi penjelas lainnya. Hal ini mengacu kepada kriteria yang menyatakan bahwa laporan keuangan pada proses audit dinyatakan secara lengkap. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari saya tentang bagaimana mengetahui jenis opini audit. Dalam hal ini wajar tanpa pengecualian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.